Kita manusia terbatas. Bisa jadi saya salah dan mereka yang benar. Bisa jadi Bang Haji Rhoma Irama yang salah dan mereka yang benar. Bisa jadi Kiai Imaduddin yang salah dan mereka yang bisa jadi. Kalau kita berangkat pada pemahaman absolut bahwa hanya Tuhanlah yang maha tahu segala-galanya, bisa jadi mereka yang benar, kita yang salah. Tapi ada hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Ini buat Buya Yaya dan siapapun Kiai ulama Nusantara yang kesannya melindungi klan Ba'alawi. Tolong dengarkan saya. Tidak masalah kalian melindungi mereka, tapi bagaimana dengan merah putih yang mereka klaim? Bagaimana dengan lagu Indonesia Raya yang diklaim dibuat oleh nenek moyang mereka? Bagaimana dengan pahlawan di Ponegoro yang diklaim adalah klan Ba'alawi? Bagaimana dengan fenomena bisnis kuburan palsu di mana-mana? Bagaimana dengan pembelokan sejarah? Bukan hanya sejarah bangsa, tapi juga sejarah organisasi-organisasi agamaan terkemuka di Nusantara ini yang dibelokkan oleh mereka secara semena-mena. Ini menyangkut jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah kurang jelas bahwa bangsa kita, kaum Nusantara ini sedang dirongrong? Hak kepemilikan tanah air ini sedang dirampok secara perlahan tapi pasti oleh mereka. Lalu, menurut logika pribadi saya, seorang keturunan Nabi, orang yang mengaku sebagai anak atau cucu sang Nabi, semestinya juga mewarisi karakter, sifat, pembawaan, perilaku, cara berpikir, akhlak daripada sang Nabi. Semestinya seperti itu. Tidak bisa sang Nabi itu dipandang sebagai seorang hero, pahlawan sejati, lantas keturunannya itu provokator, memprovokasi, menabuh genderang perang di negara damai, di masa-masa damai. Menjadi tanda tanya serius menurut saya. Tidaklah mungkin seorang Nabi yang begitu mulia akhlaknya, adabnya, perilakunya, tutur bahasanya, kemudian punya keturunan yang patut dipertanyakan perilaku hidupnya. Semalam saya lihat ada salah satu video juga, ada yang tidak tanggung-tanggung gitu, mengatakan setinggi apapun kasta orang Indonesia, entah itu dia kiai, ulama, atau apapun juga, di mata para habaib itu adalah budak katanya. Wow, luar biasa, luar biasa. Ini semestinya menggugah hati kita sebagai bangsa Indonesia. Ini semestinya menggugah nurani kita, atau bila perlu ego kita sebagai orang Nusantara asli. Ini ancaman serius, ya. Tokoh-tokoh bangsa dihabibkan. Bahkan Rhoma Irama pernah ditawarkan jadi habib, diklaim jadi habib. Ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan, Bang Haji Rhoma Irama bersikap dan menolak itu secara tegas, karena dia sadar betul-betul bahwa dia adalah darah Nusantara asli tanpa campuran begitu, ya. Lama-lama seluruh pahlawan Nusantara, pahlawan Indonesia yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini diklaim habaib, ya. Ada juga tuh katanya Pulau Jawa itu milik Aulia Ta'rim, Indonesia milik Aulia Ta'rim katanya. Terus ada salah seorang habib yang menyerukan kepada para habaib untuk menguasai Pulau Jawa, karena Pulau Jawa itu milik Habib katanya. Waduh, apa kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah ancaman serius terhadap bangsa Indonesia? Ini ancaman serius terhadap kita, terhadap keturunan kita, terhadap anak cucu kita. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya belakangan cukup intens mengikuti perkembangan kisruh terkait pro dan kontra gelar Habib, ya. Saya secara pribadi begini ya, saya berharap pemerintah Indonesia bisa bersikap dengan tegas untuk kalau bisa para penyandang gelar habaib ini dideportasi. Saya tidak sekedar membangun opini isapan jempol, ya. Saya berbicara tentang sesuatu yang sangat urgent menurut saya, yaitu terkait keberlanjutan kehidupan kita sebagai bangsa. Ini menyangkut kerukunan, menyangkut
keutuhan bangsa, menyangkut persatuan dan kesatuan. Kenapa saya berpendapat begitu? Karena ada banyak hal yang menurut saya itu secara pribadi menurut saya itu meresahkan ya. Sangat meresahkan. Dan ini menyangkut jati diri bangsa menurut saya. Saya melihat semacam ada satu ancaman yang sangat serius. Satu ancaman yang sangat luar biasa. Fenomena para penyandang gelar habaib ini mengancam jati diri bangsa Indonesia. Itulah sebabnya saya berpendapat bahwa sebaiknya sedini mungkin pemerintah Indonesia bisa mengambil sikap, bersikap tegas. Bahkan kalau bisa para penyandang gelar habaib ini dideportasi, dipulangkan ke daerah asal mereka, ke tanah asal mereka, begitu. Tadi Yaman kah, Arab kah? Ini bukan rasis ya, bukan rasis. Tetapi ini menyangkut jati diri bangsa Indonesia yang menurut saya itu sedang terancam gitu. Saya menyimak ya, saya ikuti. Ada beberapa ajaran yang menurut saya itu menyesatkan, bukan sekedar menyimpang, tetapi menyesatkan. Saya tidak sedang bicara agama. Saya bicara tentang fenomena para penyandang habaib. Kalau bicara tentang agama, kita negara Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda suku, ras, agama, golongan, tetapi kita dipersatukan, bersatu di bawah payung Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bukan soal agama yang saya bicarakan di sini. Saya bicarakan fenomena penyandang gelar habib yang sangat-sangat meresahkan, yang mengancam kerukunan umat beragama, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengancam nalar berpikir yang jernih masyarakat pada umumnya, dan mengancam terutama jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ada salah seorang habib yang berkisah, katanya dia dipijit oleh salah seorang kiai, dan kiai itu berkata, saya sedang mijitin Kanjeng Nabi, katanya. Wow, luar biasa sekali. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya adalah pelecehan, ya kan? Sekiranya saya bagian dari umat muslim, saya akan melihat itu merupakan bentuk pelecehan terhadap Nabi junjungan umat muslim gitu. Kemudian juga kalau kita lihat terkait pengadaan makam-makam fiktif, ya kan? Makam-makam yang tiba-tiba diklaim sebagai makam pahlawan yang dari Yaman kah, makam apalah, macam-macam makam yang bermunculan, yang diklaim. Kemudian juga dulu ada satu habib yang saya idolakan gitu ya, yaitu Habib Lutfi. Tapi nyatanya Habib Lutfi pun ada beberapa hal yang dia sampaikan menurut saya itu menyimpang, terkesan halusinasi. Artinya bahwa ini betul-betul mengancam jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita ini sedang digiring kepada pembodohan, dan ujung-ujungnya kita ini akan diperbudak, ya, diperbudak oleh ajaran-ajaran menyesatkan, ajaran-ajaran yang berbasis halusinasi, gitu ya. Ada seorang ustadz di Malaysia, dia berkisah bahwasanya ada seorang
ustadz di Indonesia yang sangat cerdas, pintar, yang sangat tinggi ilmunya, luar biasa dia dalam menjelaskan sesuatu. Tetapi ketika bergabung dengan kaum halu, katanya dia jadi ikut-ikutan halu. Saya amati agaknya yang dibicarakan itu adalah Ustadz Abdul Somad ya, UAS ya. Bagus Ustadz Abdul Somad dulu pengajarannya ya, dia kalau menjelaskan sesuatu yang rumit untuk dipahami secara ilmiah itu sangat menarik, luar biasa. Tapi ketika sudah mulai bergabung atau terafiliasi dengan kaum halu, ya ikut-ikutan halu juga gitu, ya kan? Nah, kembali ke Habib Lutfi. Habib Lutfi menceritakan tentang Wali Songo. Beliau katakan bahwa Wali Songo itu sesungguhnya adalah Habib. Tetapi karena dahulu di zaman penjajahan Belanda, habaib itu menjadi incaran Belanda, sehingga Wali Songo itu menyembunyikan jati dirinya, menyimpan status habibnya begitu, gelar habibnya. Nah, ini jelas-jelas penyesatan yang luar biasa. Jadi sungguh pun dulu saya mengagumi Habib Lutfi itu. Sekarang bikin saya tuh merasa, aduh, mengerikan sekali gitu, mengerikan. Kalau ini dibiarkan, tidak segera diantisipasi, ya, kalau pemerintah Indonesia tidak segera bersikap, ini jelas sangat membahayakan keberlanjutan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana mungkin beliau katakan bahwa dulu zaman penjajahan Belanda itu para habaib menjadi incaran Belanda. Sedangkan yang mempopulerkan Habib di zaman penjajahan Belanda, ya Belanda itu sendiri, ya. Dikisahkan oleh banyak kiai-kiai terkemuka, dikisahkan oleh banyak ulama-ulama terkemuka Nusantara. Habib itu dipopulerkan oleh Belanda itu sendiri. Bahkan konon ceritanya para habib itu dulu didatangkan oleh Belanda. Tujuannya supaya para habaib itu membuat fatwa-fatwa, memproduksi fatwa-fatwa yang mana menyarankan kepada bangsa Indonesia untuk tidak memberontak terhadap penjajah Belanda. Itu tujuannya. Belanda mendatangkan orang-orang yang kemudian dipopulerkan dengan gelar Habib, kan begitu. Sementara di Yaman sendiri, di daerah asal mereka sendiri, mereka tidak begitu dianggap, ya seperti masyarakat biasa saja gitu. Ini klarifikasi yang saya dengar dari orang-orang sana, orang-orang bangsa Arab sendiri, ya kan, bahwa Habib di Yaman sana itu tidak begitu dimuliakan sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Bahkan mereka di Indonesia itu menuntut dimuliakan. Semalam saya lihat ada salah satu video juga, ada yang tidak tanggung-tanggung gitu, mengatakan setinggi apapun kasta orang Indonesia, entah itu dia kiai, ulama, atau apapun juga, di mata para habaib itu adalah budak, katanya. Wow, luar biasa, luar biasa. Ini semestinya menggugah hati kita sebagai bangsa Indonesia. Ini semestinya menggugah nurani kita, atau bila perlu ego kita sebagai orang Nusantara asli. Ini ancaman serius, ya. Tokoh-tokoh bangsa dihabibkan. Bahkan Rhoma Irama pernah ditawarkan jadi habib, diklaim jadi habib. Ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang Haji Rhoma Irama bersikap dan menolak itu secara tegas, karena dia sadar betul-betul bahwa dia adalah darah Nusantara asli, tanpa campuran begitu, ya. Lama-lama seluruh pahlawan
Nusantara, pahlawan Indonesia yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini diklaim habaib. Ya. Ada juga tuh katanya Pulau Jawa itu milik Aulia Ta'rim, Indonesia milik Aulia Ta'rim katanya. Terus ada salah seorang habib yang menyerukan kepada para habaib untuk menguasai Pulau Jawa karena Pulau Jawa itu milik Habib katanya. Waduh. Apa kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah ancaman serius terhadap bangsa Indonesia? Ini ancaman serius terhadap kita, terhadap keturunan kita, terhadap anak cucu kita, terhadap keberlangsungan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Ini ancaman serius terhadap bangsa Indonesia yang harus kita sadari dan harus sesegera mungkin menurut saya itu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Kalau dibiarkan ini sangat membahayakan. Jadi saya berharap para petinggi negara, ya, orang-orang, pihak-pihak yang memiliki kapasitas turut serta menentukan arah bangsa Indonesia, saya mohon supaya segera bersikap. Karena kita nggak hidup hari ini dan besok mati. Kita akan hidup untuk waktu yang lama dan anak-anak dan cucu-cucu kita harus melanjutkan peradaban kehidupan sebagai suatu bangsa yang memiliki jati dirinya sendiri. Jadi kembali lagi, saya mau katakan bahwa saya secara pribadi merasa sangat resah dengan fenomena para penyandang gelar Habib ini ya. Kalau kita kembali merujuk kepada kajian tesis Kiai Imad ya, di mana beliau menemukan bahwa para penyandang gelar Habib itu bisa disimpulkan, bisa dipastikan tidak ada kesinambungannya dengan nasab Nabi Muhammad. Saya coba untuk mengamati itu dan saya turut mengakui itu begitu. Kenapa? Begini ya, saya kasih analogi sederhana. Anak kiai, seorang anak kiai, ibarat kata buah jatuh tak jauh dari pohon. Anak kiai pasti mewarisi karisma daripada sang kiai. Anak kiai pasti mewarisi adabnya sang kiai, perilakunya sang kiai, pemikiran-pemikirannya sang kiai, cara-cara hidup sang kiai. Anak kiai akan mewarisi itu. Akan menjadi pertanyaan serius apabila seorang anak kiai ternyata tidak mewarisi sifat, karakter, pembawaan, perilaku, pola berpikir sang kiai. Akan menjadi pertanyaan serius. Nah, begitu juga saya memandang para penyandang gelar Habib ini. Menurut pandangan pribadi saya, menurut logika pribadi saya, seorang keturunan Nabi, orang yang mengaku sebagai anak atau cucu sang Nabi, semestinya juga mewarisi karakter, sifat, pembawaan, perilaku, cara berpikir, akhlak daripada sang Nabi. Semestinya seperti itu. Tidak bisa sang Nabi itu dipandang sebagai seorang hero, pahlawan sejati, lantas keturunannya itu provokator, memprovokasi, menabuh genderang perang di negara damai, di masa-masa damai. Menjadi tanda tanya serius menurut saya. Dan tidaklah mungkin seorang nabi yang begitu mulia akhlaknya, adabnya, perilakunya, tutur bahasanya, kemudian punya keturunan yang
patut dipertanyakan perilaku hidupnya. Nah ini, jadi kembali lagi bahwa saya itu secara pribadi juga mengakui temuan daripada kajian Kiai Imad, ya. Dan saya pikir negara juga harus hadir untuk menyikapi itu, gitu. Saya pikir orang-orang penting di negeri ini, ya, orang-orang yang ada di lingkaran elit, ya, yang turut menentukan arah bangsa ini, saya pikir mereka harus bersikap. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, jangan mementingkan perut sendiri, jangan mementingkan keluarga sendiri, tapi lihat ini bangsa. Perhatikan ini bangsa. Ya. Karena jabatan ada masa berlakunya. Ada masa berakhirnya. Tapi peradaban kehidupan sebagai bangsa harus terus berlanjut. Jadi ini penting sekali untuk diperhatikan. Saya berharap pemerintah segera mengambil sikap, ya, segera bersikap tegas untuk bisa menghadirkan ketentraman bagi masyarakat dan bisa menjamin, ya, ketentraman, persatuan dan kesatuan bangsa, toleransi, kerukunan. Itu menurut saya. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, ya, kalau kita berbeda pandangan itu hal yang wajar, hal yang biasa menurut saya, ya. Kembali lagi saya pertegas bahwa saya tidak sedang bicara tentang agama, saya tidak sedang membangun opini isapan jempol, tapi saya memandang dari segi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, pentingnya jati diri bangsa Indonesia, pentingnya kerukunan umat beragama yang terhimpun di bawah payung Bhinneka Tunggal Ika. Kita adalah bangsa Indonesia, kita punya jati diri. Kita tidak boleh menjadi kaum budak yang diperbudak oleh para pendatang. Itu bahasa kasarnya. Kita tidak boleh diperbudak oleh para imigran, ya, yang hanya bermoduskan keturunan sang nabi, bermoduskan gelar habaib, lalu kemudian memperdaya kita, akan menggiring kita kepada pembodohan, penyesatan, yang ujung-ujungnya kita ini akan menyandang mental budak, diperbudak oleh para imigran yang dengan liciknya memperdaya kita dengan embel-embel gelar habib, embel-embel keturunan nabi dan lain sebagainya, begitu. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, saya mendukung Kiai Imad dan juga para Kiai Nusantara yang lain yang sebenarnya tidak antipati, ya, dan sebenarnya juga tidak bersikap rasis terhadap para imigran Yaman, ya. Cuma begini, ya, logikanya. Saudara, saya mencintai seseorang, entah itu penceramah atau apapun itu, saya tidak mesti ridho atau mengikhlaskan orang tersebut melecehkan ibu saya. Itu sudah satu kekeliruan yang fatal menurut saya. Apa yang saya maksudkan? Indonesia ini ibu kita. Bangsa Indonesia adalah ibu kita. Jadi kita terserah mau mencintai siapapun, ya, itu kehendak pribadi kita masing-masing. Anda mau mencintai siapapun, saya mau mencintai siapapun, atau mengagumi siapapun, itu hak pribadi kita masing-masing. Tapi jangan sampai kecintaan dan atau kekaguman saya terhadap seseorang juga seolah-olah membiarkan orang itu boleh seenaknya melecehkan ibu saya. Tidak boleh begitu, ya, tidak bisa seperti itu.
Yang kita lihat dari mereka ini, para habaib klan Ba'alawi ini kan begitu, seenaknya saja melecehkan Nusantara, seenaknya saja melecehkan para kiai kita. Saya non muslim ya, tapi setahu saya orang-orang yang paling dihormati, yang paling dipandang di republik ini, di negeri kita ini, ya para kiai. Itu yang paling dituakan. Orang-orang yang dianggap berjasa atas kemerdekaan dan berdirinya negeri ini. Orang-orang yang harus kita hormati. Tapi itu saja dilecehkan. Kaki seorang habaib yang kotor, habaib yang pembuat maksiat, pengguna narkoba, ya, pelaku kejahatan, jauh lebih mulia daripada kepala kiai Nusantara. Itu sebuah pelecehan, sebuah penghinaan yang terlalu sadis, yang tidak bisa kita anggap wajar, yang tidak bisa kita biarkan. Nah itu, hal-hal semacam itu yang saya maksudkan. Kecintaan kita terhadap seseorang, kecintaan kita terhadap penceramah atau apapun itu, tidak boleh serta-merta itu membiarkan kita mengizinkan ibu kita itu dilecehkan seenaknya saja. Apalagi kan bukan sekedar itu. Banyak hal yang secara terang-terangan itu dilakukan oleh para habaib klan Ba'alawi ini. Memutarbalikkan fakta-fakta sejarah, membangun makam-makam palsu di mana-mana, menghasut masyarakat untuk membenci terhadap pemerintah, menghasut masyarakat untuk melawan aparat TNI dan Polri. Terlalu banyak hal-hal semacam ini yang menurut saya tidak bisa kita biarkan, tidak bisa terus kita diamkan. Ini menyangkut bangsa kita. Saya tidak menyinggung agama apapun. Yang saya bicarakan di sini adalah pentingnya keutuhan bangsa, pentingnya persatuan kita, kerukunan kita dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus kita pelihara, harus kita lestarikan. Nah, ketika ada pihak tertentu yang coba merusak itu, kita harus melawan. Jadi mari kita jadi orang-orang Nusantara itu jangan bodoh. Mari kita jadi orang-orang Nusantara itu jangan goblok. Itu maksud saya tuh. Jadi kembali lagi saudara-saudara, kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang membuat pernyataan-pernyataan sikap membela para habaib klan Ba'alawi, mengecam Gus Fuad Pleret, ya, Ormas PWI. Mohon maaf, jangan terlalu bodoh, jangan gegabah. Kita ini bangsa, ingat, kita ini bangsa. Kita bangsa Indonesia punya jati diri. Kita bangsa Indonesia punya harkat dan martabat. Kita bangsa Indonesia punya harga diri yang harus kita jaga. Jadi silakan kita mencintai orang lain, kita mencintai para habaib. Silakan saja, itu hak pribadi kita masing-masing. Tapi jangan sampai itu juga membiarkan kita, welcome, silakan saja melecehkan Ibu Pertiwi ini. Silakan saja melecehkan para kiai kita. Itu sudah tidak benar. Dan itu yang harus kita lawan menurut saya. Jadi di beberapa video yang saya jelajahi, saya simak, saya juga ada tinggalkan beberapa komentar. Saya katakan saya non muslim, tapi ini bukan bicara agama lagi. Ini bicara tentang Nusantara. Bicara tentang satu kaum yang besar di muka bumi ini. Jadi ketika ada yang membangun narasi, menabuh genderang perang, itu sudah tidak lagi bicara agama. Itu ancaman terhadap kaum Nusantara.
Dan orang-orang Nusantara, apapun agamanya, yang mencintai tanah tumpah darah ini harus bangkit, harus bereaksi melawan itu. Tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan. Jadi kalau Habib Rizik di sana menyerukan asa golok, menabuh genderang perang, kaum Nusantara harus bangkit melawan itu. Apapun agamamu, bangkit lawan itu. Ada sebuah pelecehan yang tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja. Tidak bisa kita maklumi begitu saja. Kita harus melawan itu. Nah, kemudian seruan Habib Rizik itu mulai disambung sebarluaskan oleh oknum-oknum Habib yang lainnya. Oke, saya juga mau sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, kaum Nusantara, bangkit! Mari kita bersatu, tunjukkan bahwa kita adalah satu. Apapun suku, ras, agama kita adalah satu, kita adalah kaum Nusantara. Bangkit lawan. Kita mencintai kalian, kita menghormati kalian, kita memuliakan kalian. Itu bukan berarti kalian boleh melecehkan tanah tumpah darah ini. Bukan berarti kalian boleh melecehkan Ibu Pertiwi ini. Ini tanah kami, ini ibu kami. Wajib hukumnya kami jaga. Coba-coba menginjak Ibu Pertiwi ini berhadapan dengan kami. Bukan lagi bicara soal agama. Ini bicara tentang harga diri suatu kaum yang harus kami pertahankan. Kan begitu jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, saya ingin kita sama-sama mendesak pemerintah kita sekarang, pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto, dengan aparat kita TNI dan Polri, untuk sedikit menunjukkan ketegasan yang serius untuk mendisiplinkan bangsa ini, mendisiplinkan cara dan gaya hidup rakyat ini. Terutama buat para penceramah, ini penting untuk didisiplinkan. Kenapa? Karena belakangan mimbar-mimbar ceramah ini seperti telah dialihfungsikan. Mimbar-mimbar ceramah agama mulai beralih fungsi jadi panggung kritikan, hinaan, hujatan terhadap pemerintah, kritikan, hinaan, hujatan terhadap aparat TNI Polri, kritikan, hinaan, hujatan terhadap para kiai Nusantara. Saya mohon ya, mari sama-sama kita bersuara, minta kepada pemerintah, kepada aparat kita TNI Polri untuk ini ditertibkan. Para penceramah terutama didisiplinkan. Ketika ada yang berceramah, lalu isi ceramahnya provokasi, menghasut masyarakat, mendorong masyarakat untuk membenci negerinya, mendorong masyarakat untuk membenci pemerintahnya, membenci aparatnya, negara harus hadir, negara harus menunjukkan ketegasannya demi wibawa negara ini, demi harkat martabat negara ini, demi harga diri negara ini. Saya rasa begitu. Ketika ada entah itu ustadz, entah itu habaib, siapapun juga yang memanfaatkan mimbar-mimbar ceramah agama untuk melancarkan provokasi, apalagi sampai menabuh genderang perang, bekukan izin ceramahnya. Tidak boleh diizinkan penceramah semacam itu untuk berceramah dimanapun. Ya. Tidak boleh diizinkan berceramah lagi kalau ceramah isinya provokasi, ceramah isinya menghasut, ceramah isinya mengadu domba. Yang begitu-begitu langsung dibekukan, tidak boleh diizinkan berceramah di tanah air ini. Kita bicara tentang keutuhan dan kedamaian bangsa ini sangat penting. Karena bukan kita yang hidup hari ini saja, di masa depan sana ada anak-anak dan cucu-cucu kita. Yang juga harus kita jamin bahwa mereka nanti akan berdiri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Kan itu tujuan kita. Kalau untuk kita yang hidup hari ini saja, ya nggak masalah. Tapi apakah kita tidak beranak cucu? Apakah di masa depan sana tidak ada anak-anak dan cucu-cucu kita? Anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan harus juga kita jamin hidup mereka.
Pastikan sebelum kita turun di dunia orang mati, anak-anak dan cucu-cucu kita akan tetap berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Itu pandangan kita ke depan. Kembali lagi saja saudara-saudara sebangsa setanah air, mari sama-sama kita bersuara untuk pemerintah ini agar lebih tegas. Aparat TNI Polri kita agar lebih tegas menertibkan dan mendisiplinkan mimbar-mimbar agama apapun juga, ya. Entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, mimbar agama apapun juga. Kalau yang berdiri di sana menyampaikan ceramahnya isinya provokasi, bekukan, larang. Anda tidak layak berceramah. Ketika ceramah-ceramah menciderai Bhinneka Tunggal Ika, ceramah-ceramah menciderai persatuan dan kesatuan bangsa, ceramah-ceramah hasutan mengadu domba, itu bukan penceramah, itu iblis itu. Anak-anak buahnya setan. Kerjanya mengadu domba, menghasut, memprovokasi, menabuh genderang perang. Jadi agama apapun juga, bukan satu agama saja, agama apapun juga, mimbar agama apapun juga, kalau di atasnya berdiri seorang penceramah yang ceramahnya isinya provokasi, hasutan, mengadu domba, memecah belah, bekukan, larang, tidak boleh berceramah. Silakan berceramah di negara lain. Kalau diterima, ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan Astungkar. Tapi saya pikir negara kita ini yang paling lunak loh. Negara kita ini yang paling toleran loh. Paling memberi kebebasan loh. Tapi kebebasan itu jangan sampai kebablasan. Ini berbahaya untuk eksistensi kita sebagai bangsa. Negara sudah sangat lunak, sudah sangat toleran terhadap para penceramah ini. Saya lihat para penceramah Nusantara juga satu-satu mulai terpengaruh, terkontaminasi, mulai keracunan dengan gaya ceramahnya ini para habaib Balawi. Ada ustadz-ustadz yang melakukan penelitian di Yaman, Hadramaut sana. Ternyata tidak kok. Gak ada istimewanya dibandingkan dengan Nusantara kita itu. Yaman, Hadramaut. Lebih istimewa Nusantara saya. Lebih istimewa Nusantara kita. Ini tanah kita, tanah Nusantara ini, tanah surga ini. Lebih istimewa Nusantara kita ini daripada Yaman. Lebih istimewa tuh Nusantara kita ini daripada Hadramaut, tempat asal para habaib Balawi itu. Kalau menurut mereka itu daerah mereka, bangsa mereka, Yaman, Hadramaut itu lebih bagus, lebih indah, lebih mulia. Pergi saja ke sana. Kalau bangsa kalian itu lebih indah, lebih mulia, lebih bagus, pergilah kalian ke sana. Jangan di sini kerjanya hanya provokasi, menghasut, mengadu domba saudara bersaudara sebangsa setanah air Indonesia ini. Tapi kalau kalian sudah hidup di sini, ya, berdiri di sini, makan minum besar di sini, hargai tempat ini, hargai tanah ini. Jangan pula istilahnya sudah datang, sudah besar di sini, sudah makan minum di sini, lantas Anda berak lagi di piringnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kita kembali lagi bicara tentang seruan Habib Rizik. Karena ini bukan yang pertama Habib Rizik teriak-teriak, asah golok, perang pring prung preng. Ini bukan yang pertama. Jadi saya minta dengan hormat pemerintah, Presiden Jenderal Prabowo Subianto, aparat TNI Polri, tegas, manusia ini sudah tidak layak hidup di Nusantara. Deportasi segera, pulangkan dia ke Yaman sana. Saya rasa begitu. Kalau kerjanya itu hanya menghasut, mengadu domba, membenturkan
anak-anak bangsa Indonesia dengan sesama saudaranya. Tidak layak manusia ini. Negara harus tegas, negara tidak boleh diamkan. Bekukan dia, tidak boleh berceramah lagi. Kasih ultimatum. Kalau sampai ada ceramah-ceramah lagi yang menghasut, orang ini langsung dijeblosin ke penjara. Penjara seumur hidup. Capek-capek leluhur kita, para pahlawan bangsa ini berjuang memerdekakan bangsa ini. Mereka berjuang memerdekakan bangsa ini di bawah satu sumpah pemuda. Ya. Satu tumpah darah tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa persatuan bangsa Indonesia. Para pahlawan bangsa, para pendahulu bangsa ini berjuang di bawah sumpah itu. Jangan itu kemudian diinjak-injak, dilecehkan oleh siapapun dia. Lagi dia hanya seorang Habib Rizik. Apa jasa Habib Rizik untuk bangsa ini? Ya, saya minta kepada pemerintah, kepada aparat ini, tegas terhadap manusia ini. Kalau ada lagi ceramahnya isinya provokasi, hasutan, memecah belah, membenturkan masyarakat ini dengan sesama saudaranya, kaum Nusantara, bekukan dia, deportasi, kirim dia ke Yaman sana, biarkan dia hidup di sana. Jangan memecah belah bangsa ini. Capek-capek leluhur bangsa kita ini berjuang untuk bangsa Indonesia ini berdaulat menjadi sebuah negara. Jangan dirusak, jangan dikencingi. Itu maksud saya. Kalau Anda seorang ustadz, seorang penceramah, ajarin umat bagaimana cara hidup yang berakhlak. Bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta, bagaimana hubungan kita dengan para kiai, bagaimana hubungan kita para ulama, bagaimana hubungan kita dengan pemerintah, bagaimana hubungan kita dengan aparat, bagaimana adabnya, bagaimana kiat-kiat hidup supaya kita berhasil dalam hidup kita, kiat-kiat untuk berhasil dalam usaha kita, kiat menjadi seorang pemeluk agama yang berhasil. Kan menyejukkan. Itu baru bimbingan, itu baru tuntunan. Enggak sedikit-sedikit asa golok. Saya akan bikin pasukan. Ayo kita perang. Peranglah dengan nenek moyangmu di Yaman Arab sana. Itu yang bikin saya marah, bikin saya terbawa emosi. Sekali lagi, si Habib Rizik ini ya, entah keturunan Nabi atau keturunan si Pitung, sekali lagi ngomong perang. Saya minta seluruh kaum Nusantara ini bangkit, robek mulutnya. Nah, bikin kacau saja ini negara. Kalau Anda tidak punya kapasitas untuk turut menentukan arah masa depan bangsa ini, jadilah motivator, jadilah pendorong, berilah kata-kata motivasi agar bangsa ini tetap optimis menghadapi berbagai ancaman global, menghadapi berbagai ancaman dunia. Bangsa ini biar tetap optimis untuk menghadapi segala tantangan itu. Kan bisa. Kita tidak harus menjadi pejabat, berjas berdasi, baru berguna untuk bangsa. Tidak. Ya, siapapun kita bisa berguna bagi bangsa ini. Kalau tidak punya kapasitas ada di depan sebagai nakoda, sebagai pengendali arah, menentukan arah masa depan bangsa, kita bisa ada di belakang sebagai pendorong.